kembali semuanya pulih. FGB man! FGB man! Be strong, Lord! FGB man! Sama Tuhan, jangan suka kasih sepadanya. Sama Tuhan, hidup harus dipertanggungjawabkan. Sama Tuhan, jangan kelakuan. Oh, kalau engkau namanya Kristen. Salah ngomong ya. Selamat pagi, pria-pria terbahagia di dunia. FGB man, be strong in the Lord. Amen. Puji Tuhan, luar biasa. Mari kita bersaksi untuk Tuhan, karena Yesus satu-satunya jalan keselamatan dan hidup. Berjubah pujian ke tokoh keselamatan, menjadi laskar-laskar Tuhan. Biar jalan berliku dan badai pun menderu, kita tetap berdiri teguh. Bersaksi untuk Tuhan, bahwa Yesus satu-satunya jalan, terdapat keselamatan. Hanya Yesus yang sanggup memberikan. Hanya Yesuslah Tuhan. Keselamatan menjadi laskar-laskar Tuhan. Biar jalan berliku dan badai pun menderu, kita tetap. Kenalkan, nama saya Mario Prabowo. Umur saya 55 tahun. Saya punya bapak dan ibu haji. Akhirnya saya setelah melalui proses, saya dibaptis pada tahun 2013. Kembali semuanya pulih. Bagaimana saya bisa pulih dari stroke yang parah, pecah pembuluh darah, 30 cc darah tergenang di otak, tidak dioperasi, tapi saya hanya dirawat di ruang ICU. Setiap malam saya bangun jam 1 gitu, bangun ditungguin istri saya, lalu saya copotin selang, sana yang nggak betah, saya copotin selang, saya pukul-pukul kepala karena sakit sekali kepala. Terus istri saya pegang kepala saya dinyanyikan satu lagu pujian, terima kasih Tuhan Yesus gitu ya. Satu lagu saja yang membuat saya tidak tahu lagu itu, dan akhirnya saya tahu dan hafal karena istri saya cuma nyanyiin satu lagu itu aja. Setiap malam saya bangun, gelisah, nyopotin selang, minta pulang. Sampai suatu hari saya bangun tengah malam, dan ketika istri saya datang, saya nggak kenal lagi sama dia. Mbak, Lisa mana? Nama saya, istri saya Lisa. Istri saya bilang, ini Lisa. Oh bukan, cari. Sampai 3 hari saya tidak kenal sama istri saya. Tapi ya itu yang dia lakukan, hanya pegang kepala saya ditidurkan, dia tumpang tangannya, dia nyanyi satu lagu, sampai saya tertidur. Begitu terjadi berulang kali sampai 1 bulan, saya di ICU full 1 bulan. Setelah itu saya terbangun dengan sukacita, diajarin jalan, belajar jalan lagi, tadinya pincang ya. Pelan-pelan saya diajarin belokin bibirnya supaya nggak mencong. Yang dan puji Tuhan, saudara-saudara sekalian lihat, sekarang saya sudah sembuh sempurna, puji Tuhan. Jadi kalau ditanya, sembuhnya gimana bro dari stroke? Saya sembuh oleh doa, amin. Ya, jadi doa orang benar betul-betul besar kuasanya. Satu lagi kabar yang ingin saya sharing sedikit mengenai keluarga saya, bapak dan ibu saya, Pak Haji dan Bu Haji, tahun 2021 bulan Desember sudah dibaptis menerima
Tuhan Yesus sebagai Tuhan yang juru selamat. Ibu umurnya 81 tahun, bapak umurnya 80 tahun. Mereka masing-masing mengalami peristiwa demi peristiwa yang mereka yakini sebagai campur tangan Tuhan. Salah satu ayat hafalan ibu saya, Bu Haji, itu sekarang hobinya menyampaikan ayat kepada siapa saja yang dia ngobrol, dia telepon apa. Coba baca Roma 8 ayat 28. Isinya adalah kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala hal tentang kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia, yaitu bagi kita yang terpilih sesuai dengan rencana Allah. Amin, saudara. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja. Nggak cuma kita doang, kita tahu sekarang. Bro, udah tahu kan? Sekarang baru tahu kan? Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala hal mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia, yaitu bagi kita yang terpilih sesuai dengan rencana Allah. Haleluya. Segala hormat dan pujian bagi Tuhan. FGB Man! FGB Man! Be strong, Lord! FGB Man! Puji Tuhan, saya bisa hadir lagi di hadapan babe-babe semua. Kalau saya bisa hadir sampai hari ini semua karena kasih karunia Tuhan. 2016 saya dibaptis hidup baru. Saya banyak belajar karena saya percaya full gospel adalah bengkelnya manusia. Saya hanya mau melayani dan saya tidak mau lihat siapapun yang saya layani. Perkataan yang berubah dari perkataan yang tidak pernah memberkati menjadi perkataan yang memberkati. Perlakuan yang jahat bisa menjadi perlakuan yang baik. Dan ketika saya pergi melayani, Tuhan mencukupkan apa yang saya butuhkan. Saya sekarang tidak mencari kekayaan. Dalam 6 tahun perjalanan saya di full gospel, musola, masjid, dan lain-lain, di stasiun kereta Sudirman, saya sempat tidur di situ. Pokoknya miskin lah ya, melarat. Tapi di situ saya belajar. Karena hati ini suruh bertobat, saya bertobat. Saya tetap cari Tuhan. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua akan ditambahkan kepadamu. Saya pegang ayat ini. Dan ketika saya pegang ayat ini, benar, Tuhan selamatkan saya sampai hari ini. Dari tidur di pinggir jalan, masuk kos-kosan 300.000, diusir di 2016 itu pada saat malam takbiran karena tidak mampu bayar. Masuk kos-kosan yang harga 900.000, keluar juga karena mendapatkan tempat yang baru. Ketika saya tinggal di sebuah apartemen di Kalibata, di area Jakarta Selatan, di situ saya banyak diproses. Termasuk kami bisa membuka chapter BHI 8 di Kalibata City. Selama ini proses demi proses menjalani semuanya, dari yang tidak punya tempat, ngontrak. Tapi hari ini 1,5 bulan terakhir, saya berdoa dan hanya bisa menangis sama Tuhan. Tuhan berikan saya tempat yang baru. Saya tidak ngontrak, tapi bisa membelinya. Bukan karena saya, tapi karena saya mau taat, saya mau komitmen, saya tulus punya hati untuk melayani sesama. Saya tidak melihat lagi manusia, saya tidak lihat lagi pendetanya, saya tidak lihat siapa-siapa, tapi saya hanya mau melayani. Ketika orang datang kepada saya menyampaikan apa yang dia alami, saya hanya mendengarkan, memberikan saran, dan mendoakan. Bahkan saya harus sampai menyuci kaki mereka. David saksikan, satu keluarga saya layani, bukan karena saya hebat, tapi karena kasih karunia Tuhan yang membuat saya mau untuk melayani. Dan sampai hari ini saya hanya bisa berbuat baik, dan berbuat baik. Penting berkomunitas seperti full gospel ini. Puluhan tahun full gospel berdiri, itu bukan kebetulan, tapi itu sudah rancangan Tuhan buat kita para pria
punya hati yang tulus. Bukan ada apa-apa kita masuk full gospel. Bukan kita mau cari kantau, bukan mau cari apa. Kalau memang Tuhan saatnya mau memberkati kita dengan kerjasama, pasti Tuhan buka jalan. Tapi kalau tidak, jangan aneh-aneh. Ini yang selama ini saya lakukan di full gospel. Saya ketika sakit dibantu oleh teman-teman saya, dibantu oleh teman-teman full gospel. Kita gak usah pusing dengan berkat yang apa akan kita cari, tapi percaya Tuhan yang akan memberkati. Kita lakukan bagian kita, biarkan Tuhan yang sibuk. Be strong in the Lord. Terima kasih. Selamat pagi. Ya, sebelum saya menyampaikan kebenaran firman, saya mau ngajak nyanyi dulu, boleh? Boleh ya? Ya. Haleluya. Berapa banyak orang Kristen di sini? Boleh datang? Iya, saya nggak tahu tadi kan Pak Mario juga, ya kan? Dulu nggak kenal Tuhan. Sama Pak, kita sama satu cerita Pak. Puji Tuhan ya. Puji Tuhan. Ya, merasa Kristen nanti ikut nyanyi ya. Nyanyinya gini. Kristen katanya, gitu ya. Boleh ya? Kristen katanya. 2, 3, 4. Kristen katanya. Jangan terpesona gitu dong, nyanyi gitu. Kristen katanya. 2, 3, 4. Kristen katanya. Lain katanya. 2, 3, 4. Lain katanya. Puji Tuhan. Sekarang nyanyinya jangan liatin saya, liatin kanan kiri saudara ya. Ya. Kristen katanya. 2, 3, 4. Kristen katanya. Lain katanya. 2, 3, 4. Lain katanya. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan. Saya. Jadi orang Kristen jangan cuma bicara, kalau ngidul cerita gak ada bukti. Suka dengar khotbah keren bapak pendeta, tapi pulang gereja lupa semuanya. Tersinggung sedikit aja langsung marah gila, kecewa sekali aja langsung putus asa. Semua Kristen katanya. Lain katanya. kalau cuma bicara jangan ada dampaknya. Lebih keras ya, bisa kan ayo. Kristen katanya. Lain katanya. Jangan cuma wacana, harus ada buahnya. Orang Kristen harusnya selalu buka mata, jangan cuma pikirin berkat-berkat saja. Lihat di luar sana jiwa yang binasa, karena kita semua gak ada fungsinya. Ada yang sibuk rebutan menjadi gembala, ada gereja asik itu rugi laba. Semuanya sama-sama yuk. Kristen katanya. Lain katanya. Kalau cuma bicara akan ada dampaknya. Bisa kalian dirasain kok. Katanya jangan cuma wacana, harus ada dua. Tepuk tangan sama-sama ya. 1, 2, 3, go! Beri yang sedikit aja, panggil Pak Pendeta, diajar memberi susah yang luar biasa.
di sini nggak ada di sana. Jauh di dekat-dekat perbatasan Rusia sama Ukraina ya. Katanya, katanya, kalau cuma bicara akan ada dampaknya. Sebenarnya lebih terasa. Katanya, katanya, jangan cuma wacana, harus ada buahnya. Dari jemaat biasa sampai yang STH, semua punya tugas dan mandat yang sama, menjadi saksi yang nyata bagi seluruh dunia sampai semua orang menjadi Saya percaya bahwa menjadi orang Kristen kita dipanggil untuk menjadi orang-orang yang dewasa. Amin. Ya, sambil nyanyi biar gak terlalu kasar ya. Mikir, mikir gitu ya saudara ya. Boleh? Coba. Mikir. Haleluya. Lagi. Mikir. Luar biasa, bisa ya. Kebaktian mulai jam 9, kamu selalu telat setengah jam. Lalu kamu bilang yang terbaik sudah kau berikan. Mikir. Ada yang pura-pura nggak dengar. Memang lupa lirik sama merasa bersalah itu tipis-tipis banget. Aja. Pas giliran kasih persembahan, kamu selalu kasih yang recehan. Lalu kamu bilang kamu suka korban buat Tuhan. Mikir. Bapak Ibu, saya itu nggak bermaksud untuk menyudutkan atau menghakimi Bapak Ibu. Ini lagu-lagu yang tadi saya tulis itu adalah lagu-lagu yang adalah pengalaman saya. Ya, jadi saya itu dulu tegur sama istri saya, yang kamu nih pelayanan kemana-mana tapi kalau kasih persembahan, kan dia yang tahu yang saya kasih persembahan berapa, dia pasti tahu. Dia bilang kamu pelit, kamu berdosa kamu. Waduh, saudara, lebih tajam istri saya daripada pendeta saya kalau ngomong, ya kan? Kristen gadungan, pendeta lagi khotbah firman, kamu malah sibuk WhatsApp-an. Lalu kamu bilang kamu cinta banget kebenaran. Mikir. Kayak gitu-gitu ah. Kau omongan sesuai kelakuan. Praise God. Haleluya. Saya penulis lagu-lagu rohani, ya. Dan memang itu panggilan saya. Saya melayani di sebuah gereja di daerah Serpong, namanya GBI Basilea Christ Cathedral di situ. Yang tahun 2020 kebakaran, Bapak Ibu tahu, ya. Dan saya mungkin
banyak menulis lagu-lagu yang mungkin bapak ibu, bapak-bapak semua sering dengar, sering nyanyi, tapi nggak tahu siapa yang tulis lagunya. Nanti di Google aja ya. Oke, Keluaran 13 ayat 17 firman Tuhan. Setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin, walaupun jalan ini yang paling dekat. Sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan sehingga mereka kembali ke Mesir. Cerita ini adalah cerita di mana bangsa Israel itu baru keluar dari Mesir setelah masa perbudakan. Nah, dulu waktu saya pertama baca ini, saya membayangkan, wah, pasti mereka happy banget. Pasti mereka keluar dengan sorak-sorai, dengan semangat yang luar biasa. Tapi waktu saya kembali renungkan ayat ini, saya mulai berpikir, kenapa kok Tuhan bilang jangan mereka balik lagi? Ternyata mereka nggak happy amat. Mereka biasa aja sebenarnya keluar dari Mesir. Kok bisa? Tuhan melihat potensi bangsa ini. Balik lagi Pak, cenderungan orang Pak, kalau nggak suka sama sesuatu, dia akan balik ke yang lama. Setuju? Ternyata dalam kehidupan kita sebagai umat Tuhan, kita ini seperti bangsa Israel. Saya mau tanya, di Mesir itu mereka sengsara nggak? Bapak-bapak, sengsara nggak? Sengsara. Tapi mereka nyaman ada di situ. Dalam kehidupan kita seringkali kita itu nyaman, saking nyamannya kita lupa, kita nggak sadar, kita ini tidak baik-baik saja. Kamu nyaman ketika hubunganmu dengan istrimu berantakan, nggak mau ada perubahan, nggak mau. Yaudah kayak gini aja deh. Bodoh amat. Kenapa nggak mau berubah? Seringkali kita suka dalam penderitaan, dalam kekalahan, dalam tekanan. Waktu bapak saya terima Yesus pertama kali tahun 84. Tapi yang terjadi sebaliknya Pak. Bapak saya bukan makin kaya, makin kere dia. Tapi itulah yang namanya perjuangan. Pak Valen sampai tidur-tidur di jalan, tapi tetap pegang iman. Itu perjuangan Pak. Pak Mario baru terima Yesus, kena stroke, tapi tetap percaya Yesus sampai lupa istri. Di sini ada banyak nggak yang nggak sakit tapi lupa istri? Itu lebih kurang ajar Pak. Bapak Ibu mengikut Tuhan waktu bangsa Israel keluar, mereka nggak ready dengan yang namanya pertempuran. Tuhan tahu hari ini kalau kita mau mengalami perubahan, kita harus ready untuk berjuang. Pertanyaannya, kenapa bangsa Israel bisa begitu? Karena ternyata bangsa ini nggak kenal siapa Tuhan. Mereka itu ada di Mesir ratusan tahun, Bapak Ibu. Mereka keturunan Abraham. Mereka dengar cerita tentang Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Tapi dengar baik-baik, setiap hari yang mereka temui siapa? Yang mereka temui setiap hari adalah budaya Mesir. Yang mereka lihat gambarnya setiap hari, dewa-dewa Mesir. Yang mereka dengar setiap hari adalah Osiris lah, Anubis lah, Ra. Mereka lupa. Mereka nggak kenal Tuhan. Makanya begini, waktu kita nggak mengenal Tuhan, waktu mereka nggak kenal Tuhan, mereka juga nggak ngerti rencananya Tuhan. Waktu mereka keluar dari Mesir, mereka bingung, mau dibawa kemana? Mereka nggak ngerti apa itu, apa Pak? Daerah tanah berjengin limpah susu dan madu. Maksudnya apa itu? Mereka nggak ngerti rencana Tuhan. Cek baik-baik. Nanti sudah baca di Keluaran pasal 14. Ketika tiba-tiba disusul sama tentara Mesir, di depan Laut Merah, di belakang tentara Mesir, mereka ngomong apa sama Musa? Musa, dari dulu sudah kami bilang. Dari dulu artinya waktu masih di Mesir kan? Jangan ganggu kami. Nanti mereka sebenarnya nggak demen-demen amat pergi ke sini, karena mereka nggak tahu mau ngapain. Kalau kita nggak kenal Tuhan, kita susah ngerti rencana Tuhan. Kita nggak akan ngerti. Masalahnya bukan saat teduh atau tidak saat teduh. Masalahnya adalah apakah kamu membangun koneksi dengan Tuhan setiap hari. That's the most important thing. Kita nggak punya kekuatan yang lain. FGB men, dengar baik-baik, kekuatanmu hanya pada saat hadirat Tuhan menguasai hidupmu. Makanya, saudara baca baik-baik. Kenapa mereka dihukum 40 tahun? Mereka udah lihat tanah Kanaan. Mereka sudah lihat Pak.
12 pengintai dikirim masuk. Tiba-tiba yang 10 bilang, nggak mungkin lah, itu kita kayak belalang. Mereka raksasa gede-gede. Berapa orang yang bilang kita sanggup masuk ke dalam? Cuma 2. Namanya Yesua dan Kaleb. Lu gue susah-susah bawa keluar dari Mesir. Ternyata kamu nggak kenal siapa saya. Hari ini jangan sampai kita udah dibebaskan, ditebus dari dosa, ya, tapi kita nggak kenal siapa Tuhan yang kita layani. Nah, kemesiran itu harus ditinggal, dibuang. Kitab 1 Petrus pasal kedua ayat 9, 1 Petrus 2 ayat 9, kamulah bangsa yang terpilih, imamat kerajaan, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah. Kalau orang yang siap perang itu namanya apa? Tentara. Mereka berubah jadi laskar, jadi tentara. Hari ini kita bukan budak lagi. Lepaskan cara-cara hidup perbudakan ini, beralih pada kehidupan seorang pejuang, seorang tentara. Semua pejuang latihan. Makanya firman Tuhan bilang begini, latihlah dirimu beribadah itu dilatih, Pak. Gak bisa sekali-sekali. Pilihannya cuma 2, mau jadi budak atau mau jadi pejuang. Tentukan sendiri. Amin.